Di saat itu pun, Zephyr langsung terdiam membisu karena melihat keputusasaan seorang Ned yang tak pernah dilihatnya. Dan tiba-tiba, Zephyr pun akhirnya memberitahukan Ned semuanya mengenai kehidupan pertamanya, mengenai Ned yang menghadapi keputusasaan sembari membawa Dragonheart dan jatuh ke dalam canyon, mengenai dirinya yang dulu merupakan budak dan malah terjebak bersama Ned dan mempelajari Dragon King style darinya, dan berkat kemampuannya, Zephyr akhirnya bisa bertahan hidup dan menjadi manusia terkuat. Tapi itu semua tetap gagal karena dia tetap saja hancur dan seluruh manusia tetap saja punah. Kau ingin tahu siapa aku? Aku adalah manusia terakhir, seorang pahlawan dan juga pecundang, orang yang kembali ke 10 tahun yang lalu dan membawa semua ingatan itu, dan juga satu-satunya muridmu. Di kehidupan pertamaku, atau sebelum aku regresi, Ned yang merupakan masterku memiliki sebuah rencana yang dia rancang untuk menilai seberapa kuat aku muridnya agar bisa keluar dari Canyon of Oblivion. Dia menilai seberapa kuat kekuatan fisikku, dan dengan mempertimbangkan hal itu, masterku juga menentukan seberapa lama kami akan menghabiskan latihan di dalam gua ini untuk bertahan hidup, dan juga untuk membalaskan dendam kepada master yang mengkhianati dirinya. Karena dedikasi itu, Ned dapat bertahan hidup di tempat yang sangat buruk ini. Namun, sayangnya kami tak punya pilihan lain selain meninggalkan gua itu lebih awal dari yang kami perkirakan. Hal itu disebabkan sang penguasa Canyon, yaitu Hondur. Saat itu, aku sangat menyesal. Seandainya aku bisa kuat dengan lebih cepat. Seandainya aku setidaknya mempelajari satu skill lagi saja, hasilnya mungkin akan berbeda. Saat itu, Ned Masterku sekali lagi menyelamatkan hidupku dan terpaksa mengubur dalam-dalam pembalasan dendam yang sangat dia inginkan. Saat itu aku sangat-sangat menyesal karena dia tak seharusnya mengorbankan dirinya untuk orang sepertiku. Dia seharusnya tidak. Kami seharusnya bisa berselamat bersama-sama saat itu. Tapi dia dengan bodohnya berbalik kepada aku lalu tersenyum sambil mengeluarkan kata-kata yang bodoh. Lihatlah baik-baik, Zephyr. Teknik rahasia terakhir yang belum sempat kuperlihatkan kepadamu, wahai muridku. Dan di hari itu, aku cuma bisa memandangi punggung masterku. Lalu, saat itulah tercipta momen yang selamanya tak akan pernah bisa kulupakan. Setelah mendengar semua penjelasan dari Zephyr, tiba-tiba keheningan pun tercipta di tengah-tengah mereka. Entah mungkin karena syok mendengarkannya, Ned hanya bisa menghela nafas panjang setelah mendengar kenyataannya. Tentu saja saat ini Ned tak bisa percaya dengan cerita tak masuk akal itu. Tetapi, jika dia berpikir kembali, semua hal yang Zephyr lakukan hingga sekarang akhirnya masuk akal. Ned sadar, Zephyr yang bukanlah seorang priest bahkan dapat menggunakan heavenly item. Dia juga tahu sangat banyak informasi, seakan-akan dia sudah pernah mengalaminya. Ned pun yakin jika semua hal itu dimungkinkan jika Zephyr itu orang yang kembali dari masa lalu bersama dengan kekuatan yang diberikan oleh para dewa. Saat itu, Zephyr pun mengatakan bahwa hal tersebut memang sulit dipercaya, tetapi itulah kenyataannya. Tapi saat itu, Zephyr tak menjelaskan tentang Smiling Woman atau saudari Ned, karena mungkin dia akan salah bicara nanti. Di saat itu, Zephyr langsung meminta maaf pada Ned karena selama ini dirinya menyembunyikan banyak sekali rahasia dari Ned. Zephyr melakukan itu karena dia tak punya kepercayaan diri untuk menjelaskan semuanya saat mereka berdua bertemu. Di situ, Zephyr pun memohon pada Ned agar
Ned dapat membantunya untuk melawan Demon God sekali lagi. Tetapi di atas semua itu, Zephyr juga ingin Ned bertahan hidup. Karena penyesalan Zephyr yang pertama adalah kematian masternya, yaitu Ned. Saat itu, Ned pun sadar bahwa alasan dirinya tergerak bukanlah hanya karena balas dendam, tapi karena dia sudah menganggap Zephyr sebagai keluarganya yang bisa dia percaya, dan karena dirinya membutuhkan sebuah keluarga. Mungkin memang terdengar sepele, tetapi bagi Ned arti dari keluarga itu sangatlah dalam dan lebih dari apapun juga yang ada di dunia ini. Dan karena hal itu, Ned berjuang sangat keras untuk membalas budi pada masternya yang menyelamatkannya dari keterpurukan, bahkan bersedia menjadi keluarganya. Ned bahkan bersedia melakukan pekerjaan kotor dan menerimanya karena dia percaya dengan semua keputusan masternya dan tak meragukan itu. Saat itu, Ned sangatlah percaya dengan semua keputusan masternya karena dia menganggap hubungannya sebagai master dan murid adalah hubungan yang disebut keluarga. Dan karena hal itulah, Ned menjadi bidak catur yang tak tahu apa-apa. Tetapi sekarang, akhirnya Ned sadar bahwa dia telah menemukan keluarganya yang betul-betul dapat dia percaya. Ned pun berkata bahwa di kehidupan yang dulu, dia mungkin mati begitu saja. Tetapi Ned sadar bahwa dia telah meninggalkan sesuatu yang sangat-sangat hebat di dunia ini karena kematiannya tersebut. Ned kemudian berterima kasih dengan sangat kepada Zephyr untuk segala-galanya yang Zephyr lakukan untuknya, baik di kehidupan sebelumnya dan bahkan di kehidupan ini. Ned pun tersenyum karena dia ternyata mempunyai murid yang lebih gila darinya, yaitu seorang pahlawan yang datang kembali untuk menyelamatkan dunia ini. Sebelum keluar dari ruangan itu, Ned memperingatkan Zephyr bahwa Zephyr tidak boleh menanggung semua beban itu sendirian di pundaknya. Karena saat ini, dia memiliki orang yang bisa disebut keluarga yang berada di sisinya. Zephyr pun bernafas lega karena masalah ini akhirnya berakhir dengan sangat baik. Ned dan Zephyr juga memutuskan untuk menyimpan rahasia bahwa mereka berdua mengetahui masa depan agar tidak menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Cerita pun berlanjut pagi itu, lebih tepatnya saat pertemuan Zephyr dengan faksi Altair. Di sini, Philip berkata bahwa Altair sedang berhalangan dan tak bisa hadir di pertemuan ini. Saat itu, Zephyr pun sadar bahwa pastinya sekarang ini Altair sedang tak sadarkan diri akibat menyerap Magic Stone peninggalan leluhurnya, yaitu Putri Eurydica. Tapi, walaupun sudah mengetahui hal itu, Zephyr tetap saja khawatir pada Altair. Tapi dengan cepat, dia pun langsung menenangkan dirinya karena dia percaya dengan kemampuan Altair dan juga Eurydica. Hari-hari pun berlalu dengan cepat. Sementara itu, Zephyr juga mulai mempersiapkan benda yang akan dipakainya untuk Raid Blue Dragon. Dia juga tentu saja sudah berlatih teknik yang cocok dengan item baru yang mereka miliki. Tentu saja, dirinya juga berlatih bersama anggota faksi Altair juga. Di sini, Zephyr sang bocah laknat ternyata mendapatkan pelukan dari sang Onechan. Tetapi, itu tentu saja bukanlah sesuatu yang diinginkan Zephyr, karena saat itu, dia sedang melakukan pemeriksaan kesehatan dengan memakai skill milik sang sister dari paroki kedua. Zephyr sangat tersiksa karena dia membenci tentakel yang meraba-raba tubuhnya. Apalagi, hal itu digunakan sesuai kemauan sang sister. Jadi Zephyr pasrah karena pala yang satunya juga diraba-raba. Oke, lanjut. Tentu saja hal itu dilihat langsung oleh Ned. Jadi dia berniat untuk kabur saat itu. Tetapi sayangnya, itu digagalkan oleh Philip karena Ned juga harus menerima pemeriksaan kesehatan jika dia ingin mengikuti Raid Blue Dragon tentu saja. Di siang hari yang cerah itu, Ned dengan sangat terpaksa kemudian kehilangan kesuciannya tepat di depan muridnya sendiri. Ned pun terlihat sangat-sangat memprihatinkan saat itu. Buruknya, hal itu pun disaksikan oleh Ophelia yang tiba-tiba masuk ke ruangan tersebut. Sehabis mengejek Ned, Ophelia kemudian memberitahu bahwa Putri Altair ingin bertemu dengan mereka berdua. Saat itu, Zephyr pun tersentak karena mendengar hal tersebut.
Zephyr terus berpikir mengenai kemungkinan bahwa ingatan milik Eurydica masih tertinggal di dalam Magic Stone. Seperti yang kita tahu, Eurydica dan Zephyr ini sudah sangat dekat karena mereka berbincang sangat lama saat di makam beberapa part sebelumnya. Di sini, Zephyr menduga apakah Altair mendengar sesuatu dari Eurydica. Karena dengan kepribadian lembut Eurydica, tak mungkin dia tidak memberitahu Altair mengenai Zephyr yang sudah berusaha sebaik mungkin di masa lalu. Apalagi setelah mengetahui fakta bahwa Altair merupakan pasangan dari Zephyr. Scene kemudian berpindah saat Altair dilatih oleh Eurydica. Karena kehebatannya, akhirnya Altair dapat menembus Magic level 2 dan akhirnya mencapai level 3. Mulai dari sini, Altair diberitahu bahwa dia hanya perlu memperoleh pencerahan lewat latihan dan meningkatkan levelnya. Eurydica juga memberitahu bahwa Altair mungkin akan melupakan ingatan tentang apa yang mereka bicarakan sebelumnya, karena ingatan itu akan terikat di dalam Magis setelah Altair naik ke level 3. Di sini, Eurydica kemudian mengucapkan beberapa hal tentang Zephyr, tetapi ucapan itu sangat samar sehingga tak terlalu jelas didengar oleh Altair. Dan sesaat setelah ucapan Eurydica berakhir, Altair pun terbangun dari tidurnya. Para pengawalnya yang melihat Altair tiba-tiba bangun, kemudian merasa lega karena Altair akhirnya bangun dari tidur yang sangat lama. Altair ternyata tertidur selama seminggu penuh, dan itu menyebabkan tubuhnya menjadi sangat lemah karena terlalu banyak berbaring dan tak mendapatkan asupan makanan. Tapi, di atas semua itu, Altair sadar bahwa ada sesuatu yang sangat penting, tetapi hal tersebut tak dapat diingat olehnya. Seakan-akan hal itu telah dihapus dari kepalanya. Setelah itu, Altair pun menyuruh mereka untuk segera memanggilkan Zephyr sekarang juga. Scene pun berpindah lagi ke masa sekarang, yaitu saat Altair sudah bertemu dengan Zephyr dan berbincang sedikit saat itu. Sementara itu, Zephyr terus berpikir mengenai seberapa banyak yang diketahui oleh Altair tentang dirinya. Karena hal itu dapat mempengaruhi hubungan mereka. Juga, jika Altair dapat menggunakan skill yang sama seperti Eurydica, yaitu membaca pikiran, semuanya dapat dengan mudah dijelaskan dan membuatnya terhindar dari bahaya di masa depan. Dengan tiba-tiba, Zephyr pun memutuskan untuk memastikan hal tersebut dengan cara mengelurkan tangannya kepada Altair. Sontak, Altair langsung tersenyum dan mengerti bahwa dia sudah salah menduga Zephyr sebagai orang sombong saat pertemuan pertama mereka. Dia akhirnya tahu bahwa tujuan sebenarnya dari Zephyr ialah untuk membuat dirinya menjadi kuat agar rencana si Zephyr ini berjalan semakin lancar. Altair juga langsung berkata kalau dirinya belum bisa menggunakan skill membaca pikiran karena saat ini dia masih level 3 dan tak dapat dibandingkan dengan leluhurnya yang sudah berlevel 7. Setelah itu, Altair kemudian merayu Zephyr agar Zephyr membuatnya yakin bahwa rencana Zephyr ini mengenai Red Blue Dragon nanti pasti akan sukses. Tapi, Altair meminta Zephyr untuk meyakinkannya dalam kurun waktu 3 minggu saja. Sontak, karena tak mau kalah, Zephyr pun langsung tersenyum sinis dan bertanya, "Apakah kau sudah makan?" Karena waktunya mungkin akan habis jika dia membaca semua ini. Jadi lebih baik Altair memakan beberapa makanan dulu. Cerita pun berlanjut beberapa hari kemudian, yaitu saat Zephyr dan kelompoknya berangkat untuk menjalankan Raid Blue Dragon, yang tentu saja dengan perlengkapan yang disiapkan oleh Zephyr. Zephyr juga membuat rencana agar dapat membingungkan kultus Demon God, yaitu mempersiapkan kereta lain dan di dalamnya terdapat maid yang menyamar sebagai Altair. Jadi seakan-akan Altair sedang pergi berlibur ke kota lain menggunakan kereta itu. Di sisi lain, Zephyr sangat yakin jika sekarang kultus Demon God sudah sangat-sangat kebingungan, bukan hanya karena Altair, tetapi karena permasalahan Dragon Heart. Ditambah lagi, Lucius sekarang menutup paroki ketiga dari dunia luar, yang membuat mereka tak bisa bergerak sama sekali. Tapi, walaupun begitu, Zephyr yakin hal itu hanya bertahan 1 bulan dan paling lama 2 bulan. Sehingga, dalam jangka waktu tersebut, mereka harus bergerak diam-diam dan tanpa dicurigai siapapun.
karena langkah pertama mereka adalah untuk membangun hubungan dengan orang-orang itu, atau bisa kita sebut para elf. Sebelum mereka pergi, Ned sudah memperingatkan Zephyr agar tak memberitahu Altair bahwa dirinya adalah seorang regresor. Jadi, Zephyr pun mendengarkan nasihat Ned dan belum memberitahukan Altair apa yang sebenarnya akan terjadi di masa depan. Zephyr menuruti perkataan Ned karena dia mengetahui sifat Altair dengan baik. Tapi sekarang, dia heran kenapa Altair bisa dengan mudah percaya pada kata-katanya. Dan karena semua hal itu, akhirnya Zephyr mengambil satu pendapat yang paling masuk akal menurutnya, yang mana Altair di kehidupannya sebelumnya merupakan orang yang sudah terlalu banyak kehilangan orang-orang kepercayaannya, dan hal itu menyebabkan dirinya tak percaya dan waspada kepada orang lain. Setelah itu, tiba-tiba Edwin pun berkata bahwa karavan mereka sebentar lagi akan sampai di Denakil, yang adalah wilayah padang gandum terbesar di benua Aslan. Karena mendengar itu, Ned kemudian ikut angkat bicara, karena dulu dia pernah pergi ke wilayah ini bersama dengan orang tuanya. Ned bercerita, di Denakil, semua orang bisa makan makanan enak, cuma dengan mengetuk pintu rumah, karena warga di sana sangat menyambut orang-orang luar. Erwin pun membenarkan perkataan Ned, tapi itu dulu. Sekarang, Denakil telah menjadi wilayah yang paling tercemar, paling mematikan, dan paling berbahaya. Sehingga, apapun yang ada di wilayah ini akan langsung binasa, baik manusia, binatang, bahkan tumbuhannya. Philip kemudian memberitahu Ned bahwa wilayah Denakil sudah menjadi seperti sekarang sejak Blue Dragon datang ke wilayah ini 3 tahun yang lalu. Altair juga memberitahu hal itu kepada Zephyr. Dia memberitahu bahwa Denakil menjadi seperti sekarang karena Blue Dragon datang dan membuat sarangnya di hulu sungai, kemudian membuat semua air yang mengalir dari situ menjadi beracun. Sebenarnya para healer juga sudah berusaha memurnikan airnya, tapi itu percuma saja, dan alhasil 80% ladang pertanian hancur hanya dalam 3 tahun. Tentu saja Zephyr yang mendengarkan itu sudah tahu apa yang akan terjadi. Bahkan dia tahu kalau tahun depan 20% lainnya juga akan ikut hancur, karena sungai di sini merupakan titik vital untuk pertanian di wilayah Denakil. Menurut Zephyr, sekarang merupakan saat-saat yang sangat genting, karena kerajaan tidak boleh kehilangan sumber pangan utamanya. Karena apabila itu terjadi, para rakyatnya akan ikut binasa. Sementara mereka berjalan masuk ke dalam tempat pengungsian di situ, Altair berbicara kepada Zephyr mengenai rencana mereka selanjutnya. Altair berkata kalau ada baiknya mereka mempersiapkan makanan dari tempat ini, karena semakin dekat mereka dengan wilayah Blue Dragon, maka semakin sulit juga makanan didapatkan. Karena Zephyr juga tak masalah dengan itu, mereka pun akhirnya mengikuti rencana Altair. Tapi, sementara dia berjalan di samping Altair, Zephyr pun tiba-tiba mendengar suara orang yang sedang kesakitan, yang terdengar dari dalam sebuah gubuk di tempat pengungsian itu. Sontak, karena penasaran, Zephyr pun masuk lalu melihat keadaan dari orang tersebut. Setelah masuk, Zephyr langsung bertanya pada priest yang sedang mengobati orang itu. Dia bertanya, siapa orang yang sedang terbaring ini? Priest itu lalu memberitahu bahwa orang ini adalah prajurit dari istana, dan saat sedang berjaga, monster kemudian menyerangnya. Tapi, dia juga berhasil mengalahkan monster tersebut, dan itu juga mengakibatkan dirinya terluka. Zephyr yang telah mendengar kronologi lengkapnya kemudian tahu kalau orang ini mungkin keracunan oleh racun Blue Dragon. Jadi pasti orang ini telah diserang oleh monster yang berasal dari sarang Blue Dragon. Sama seperti ladang yang tak dapat dimurnikan, orang ini juga tak dapat disembuhkan. Artinya, dia hanya perlu menunggu kematiannya saja. Kemudian dengan tiba-tiba, Altair lalu berbisik kepada Zephyr dan memberitahukan info mengenai orang itu, yang diketahui merupakan kesatria yang kuat, yang dikirimkan oleh Lord. By the way, nama orang ini itu Grim ya. Setelah itu, Zephyr kemudian bertanya pada Altair tentang keamanan di tempat ini, karena dia ingin menyelamatkan orang yang mungkin akan berguna bagi mereka. Saat itu, Altair lalu memberitahu bahwa Zephyr dapat menentukannya sendiri.
Karena mendengar itu, Zephyr pun kemudian langsung membuka silver key miliknya dan mengeluarkan sebuah benda. Sesaat setelah itu, Zephyr pun menyatakan bahwa wilayah ini sekarang menjadi wilayah yang paling rahasia di tempat ini. By the way, jarum yang dipegang sama Zephyr itu namanya Poison Stings. Jarum itu bisa mengeluarkan 72 jenis racun, tapi tipe racunnya belum diketahui. Oke, lanjut. Di kehidupan sebelumnya, hanya Fate, sang Poison King yang mampu menggunakan dan mengkombinasikan 72 jenis racun. Karena beberapa jenis sumber racun tersebut sangatlah langka. Tapi, racun yang langka itu sekarang berada dalam tubuh Zephyr, yaitu racun yang dihasilkan oleh Dragonheart, racun ke-32, Asmodeus. Cara kerja racun ini adalah membakar tubuh dari dalam, sekaligus membakar racun dari Blue Dragon. Tapi, itu berbahaya jika dosisnya tidak tepat. Tentu saja, jika dosisnya tepat, orang ini mungkin bisa disembuhkan. Setelah itu, dengan perintah Zephyr, sang pria harus mengheal 3 detik setelah Zephyr memasukkan racun ke dalam tubuh orang ini. Altair yang melihat hal itu, lalu bertanya-tanya, apakah Zephyr bisa menyembuhkan orang ini atau tidak? Sementara dia mengamati, tiba-tiba Altair mendeteksi seseorang yang masuk ke dalam pengungsian lewat mana detection yang dia letakkan di sekitar pengungsian ini. Altair tentu saja penasaran dengan siapa gerangan yang masuk ke dalam pengungsian. Dengan cepat, scene lalu berpindah pada Philip yang tengah membagi-bagikan sembako pada para warga. Tiba-tiba, dari kejauhan, dia mendengar seseorang yang memanggilnya. Orang tersebut ternyata adalah putra tertua dari Lord Danakil yang bernama Regulus Danakil. Sontak, Philip kemudian menyambut Regulus dengan tangan terbuka. Tetapi, Regulus saat itu malah tak mempedulikan salam dari Philip dan langsung membahas mengenai surat yang dikirimkan Philip kepada ayahnya, yang berisi tentang rencana raid Blue Dragon. Regulus saat itu mulai meragukan Philip dan bertanya apa yang sebenarnya direncanakan oleh Philip saat ini. Philip yang mendengar itu kemudian merasa kalau dirinya telah sembarang dituduh. Regulus pun menjelaskan kalau raid Blue Dragon akan dilaksanakan tahun depan sesuai dengan perintah Saint Cahaya. Seperti yang diketahui, sekarang ini Saint Cahaya sedang menutup paroki ketiga dan mengurung diri di kamarnya. Karena hal tersebut, Regulus selalu bertanya apa sebenarnya maksud dari Philip menjalankan raid ini sekarang dan tak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Saint Cahaya. Philip lalu memuji Regulus saat itu, tapi dia berniat berhati-hati, jadi dia akan mengirimkan anaknya Edwin untuk langsung memberitahu Lord Danakil. Tapi, seakan-akan tak terima, Regulus lalu memerintahkan prajuritnya untuk segera menutup rapat tempat ini. Sontak, sebelum selesai memerintah prajuritnya, Regulus pun kaget karena mendengar teriakan dari arah gubuk yang tak jauh dari tempat itu. Dengan cepat, Regulus kemudian segera melihat situasi di sana. Dan dengan kagetnya, Regulus lalu melihat Grim yang dia kenal sedang penuh dengan jarum dan memuntahkan banyak sekali darah saat itu. Regulus lalu menganalisa situasi dan melihat bahwa Zephyr sedang menggunakan Poison Sting saat itu. Sontak, tanpa pikir panjang, Regulus pun langsung menghunuskan pedangnya dan berniat untuk memotong Zephyr di tempat. Tapi sayangnya, sebelum serangannya mendarat, dia kemudian terkena tendangan di bagian belakang kepalanya yang ternyata dilakukan oleh Ophelia dengan alasan melakukan tindakan tak sopan di hadapan seorang putri. Entah karena dia belum sadar, Regulus masih kepada pendiriannya dan mencoba untuk membantah perkataan Ophelia. Tapi dengan tiba-tiba, Altair kemudian berbicara dengan Regulus mengenai dirinya yang masuk ke dalam tempat pengungsian ini. Saat itu, Altair lalu berkata pada Regulus bahwa Regulus tak berhak menolak raid Blue Dragon, bahkan mencoba untuk melukai suaminya. Ini, boy, siapa yang tulis skripnya nih? Lah, kan lu yang tulis, Bang. Oh iya ya. Oke, lanjut. Saat itu, Altair kemudian melarang keras Regulus untuk melukai anggota partinya dan menggagalkan raid yang dia telah rencanakan. Karena raid ini
adalah perintah langsung dari putri kerajaan Cayenne, Altair Justina Cayenne. Dan seperti yang kita duga, Regulus pun langsung ketar-ketir dan tunduk pada perintah Putri Altair maksudnya. Tak berselang lama, akhirnya Zephyr telah menyelesaikan pengobatannya kepada Grims. Setelah itu, Regulus kemudian meminta maaf dengan tulus kepada Zephyr. Setelah berbincang sejenak, Altair kemudian memperkenalkan Zephyr kepada Regulus. Saat itu, Altair berkata bahwa Zephyr adalah utusan Dewi Arya dan yang akan menyelamatkan dunia di masa depan. Sontak, Regulus bahkan Zephyr sendiri langsung ketar-ketir karena mendengar perkataan Altair. Sesaat kemudian, Altair langsung mengeluarkan surat yang diklaimnya berasal dari Saint Cahaya Lucius Giornetti yang mengatakan bahwa Zephyr merupakan utusan Dewi Arya untuk menyelamatkan tanah ini dan dunia ini dari kehancuran. Sontak, karena mendengar hal itu dari Altair, Regulus kemudian meneteskan air mata kebahagiaannya saat itu juga. Di sisi lain, Zephyr malah ngakak sendiri karena kelakuan Altair yang sembarangan mengklaim bahwa surat palsu itu adalah tulisan tangan Lucius gitu loh. Setelah itu, tanpa sadar Zephyr kemudian melakukan kebiasaannya saat memuji Altair di kehidupannya yang pertama. Tapi anehnya, Altair malah membiarkan hal itu, seakan-akan itu memang sudah biasa dia dapatkan. Namun, tanpa mereka sadari, ternyata mereka telah diawasi oleh salah satu anggota dari Regulus saat itu. Singkat cerita, Zephyr pun diterima menjadi ketua dari parti besar yang baru dibangun, dan tentu hal itu membuat tugasnya tambah banyak. Dia memberikan pengobatan pada mereka yang terluka, tapi itu tentu saja bukanlah obat yang sebenarnya, dan hanya menghilangkan racun untuk beberapa hari saja, sehingga mengharuskan Zephyr untuk pergi mencari penawar racun yang sebenarnya di hutan rimba Elven. Pemandangan dalam hutan nampak begitu cerah dan menyegarkan, berbeda dengan di luar hutan yang sangat-sangatlah suram. Hal tersebut tentu dirasakan dengan sangat oleh Ned. Zephyr lalu menjelaskan kalau hutan ini merupakan hutan yang masih belum tercemar oleh racun dari Blue Dragon. Saat itu, Altair lalu berbicara pada Zephyr dengan sangat santai mengenai konsentrasi mana yang sangat tinggi yang berada di dalam hutan ini. Jadi, mereka mungkin harus meninggalkan kuda dan berjalan menuju tempat tujuan mereka, karena kuda tidak bisa menahan tekanan mana yang sangatlah tinggi. Zephyr kemudian berpikir sejenak mengenai kemungkinan Smiling Woman ada di luar hutan, karena ia tak bisa membiarkan wanita itu bertemu dengan anggotanya sekarang. Tapi, dengan cepat Zephyr kemudian berpikiran positif. Sementara itu, Altair kemudian menjelaskan mengenai posisi mereka di hutan ini dan kemana arah tujuan mereka selanjutnya. Setelah semua anggota parti mengerti, mereka lalu lanjut bergerak ke tujuan mereka. Parti kemudian dipimpin kembali oleh Zephyr dan Altair yang sedang menikmati pemandangan hutan yang indah. Tapi, dengan tiba-tiba, Zephyr kemudian merasakan sesuatu yang tak beres yang berasal dari dalam hutan, dan itu berupa sosok seseorang. Karena itu, Zephyr kemudian berkata pada Altair bahwa ada yang harus dia pastikan sekarang ini.